Halo Sobat Mantri Ban, kali ini kita akan menjelaskan mengenai proses pembuatan ban radial. Tahukah Anda, material apa yang diperlukan untuk pembuatan ban radial, dan bagaimana tahapan proses produksinya hingga terbentuk ban, seperti yang kita lihat di kendaraan? Mari simak penjelasannya. Secara umum, proses produksi ban terdiri dari 5 proses utama, yaitu mixing, persiapan komponen, perakitan, pemasakan dan pengecekan akhir. Sebelum masuk ke proses mixing, ada tahapan proses sebelumnya, yaitu penyiapan material. Untuk material dari industri tekstil, seperti benang nilon, polister, dan poliamid, digunakan untuk proses fabrik calendering. Untuk material dari perkebunan karet alam dan industri kimia, digunakan untuk proses mixing. Untuk material dari industri kawat baja, digunakan untuk proses calendering kawat baja. Dan untuk material dari industri kawat bit, digunakan untuk proses pembentukan bit. Setelah material tersebut siap, maka kita akan masuk ke proses produksinya. 1. Proses mixing atau pembuatan kompon. Setiap bagian ban, terdiri dari berbagai macam jenis kompon yang berbeda. Setiap kompon, memiliki sifat fisik yang berbeda tergantung dari kekerasannya, kelenturannya dan keausannya, sesuai dengan persyaratan ban yang akan dibuat. Kompon adalah hasil dari proses mixing. Pada proses ini, akan terjadi pencampuran material penyusun kompon, seperti karet alam, karbon hitam, zinc oxide, stearik acid, akselerator, dan oli. Pada proses mixing, terjadi penggilingan material tersebut hingga lumat dan homogen. Setelah homogen, kompon akan dicetak dan disusun dalam palet sesuai dengan jenis dan spesifikasinya. Selanjutnya, kompon akan dikirim ke proses berikutnya untuk diproses lebih lanjut menjadi komponen-komponen ban. 2. Proses pembuatan komponen. Proses pembuatan komponen mencakup calendering, extruding, dan pembentukan bit atau bit construction. Calendering fabrik akan menghasilkan komponen yang disebut pelai atau lapisan. Pelai ini berfungsi untuk membentuk karkas ban atau bodi ban. Lapisan pelai tersusun dari rajutan benang seperti nilon, polister ataupun poliamid. Proses calendering akan melumatkan kompon dari proses mixing. Setelah lembek, kompon digunakan untuk melapisi rajutan benang tersebut. Setelah pelai terbentuk, lalu akan dipotong sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Extruding akan menghasilkan komponen seperti telapak, dinding samping ban dan inner liner. Telapak besungsi sebagai area kontak dengan jalan, yang dilengkapi dengan alur kembangan yang didesain sesuai kondisi jalan. Dinding samping ban atau sidewall, digunakan untuk defleksi dan penandaan ban. Sedangkan inner liner digunakan sebagai pelapis sisi dalam karkas, untuk penahan angin supaya tidak bocor atau ban tubeless. Mesin extruding akan melumatkan kompon dari proses mixing. Setelah lembek, kompon akan ditekan oleh mesin kecetakan membentuk profil komponen, mengikuti pola cetakan yang sudah disiapkan, sesuai spesifikasi ban yang akan dibuat. Calendering kawat akan menghasilkan komponen yang disebut belt atau sabuk. Komponen ini berfungsi untuk penguat telapak dan pelindung karkas. Sabuk ini tersusun dari rajutan benang kawat baja. Proses calendering akan melumatkan kompon dari proses mixing. Setelah lembek, kompon digunakan untuk melapisi rajutan benang kawat baja tersebut. Setelah sabuk terbentuk, lalu akan dipotong sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Pembentukan bit atau bit construction akan menghasilkan komponen yang disebut bit. Komponen ini digunakan untuk menahan kedudukan ban pada pelek. Mesin bit construction akan melumatkan kompon dari proses mixing. Setelah lembek, kompon akan digunakan untuk melapisi kawat bit. Selanjutnya, bit tersebut akan digulung membentuk lingkaran sesuai dengan diameter ban. 3. Proses building atau perakitan komponen. Semua komponen dari proses calendering, extruding dan bit construction akan dirakit pada mesin drum building. Hasil dari proses ini dikenal dengan nama green tire, atau ban mentah sebelum dimasak. 4. Proses curing atau pemasakan. Green tire dari proses building, akan dimasak menggunakan cetakan ban. Cetakan tersebut berisi alur pola telapak, penandaan untuk dinding samping, dan bentuk ban sesuai dimensinya. Setelah selesai dimasak, maka ban akan terbentuk seperti yang kita lihat pada kendaraan. 5. Pengecekan akhir.
Setelah ban keluar dari cetakan, walaupun sudah berbentuk ban jadi, namun ban tersebut perlu dicek kesesuaiannya dengan persyaratan visual dan persyaratan performanya. Persyaratan visual mencakup persyaratan ban agar terlihat bagus, sesuai mata yang melihat, dan terhindar dari cacat visual. Persyaratan performa ban mencakup keseimbangan ban, keseragaman bentuk atau uniformity, dan kesesuaian struktur material di dalam ban. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai proses pembuatan ban radial. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.